Sayur organik adalah memang sayur sehat karena tanpa menggunakan bahan kimia apapun. Jadi semua dari pemupukan, penyemprotan tanpa ada pestisida, jadi tidak ada residu. Biasanya sayur organik itu lebih banyak cacatnya lah, istilah lubang, terus ada uletnya kayak gitu. Itu sebenarnya sayur sehat. Jadi pertanian organik itu adalah pertanian yang intinya menjaga keseimbangan alam, keseimbangan kehidupan itu. Jadi di situ kita bersama-sama hidup berdampingan antara tanaman, antara manusia, dan antara hama dan binatang-binatang di sekitar kita itu. Saya Made Mudita, saya adalah owner dari Quality Farm. Quality Farm adalah kebun sayur organik yang terletak di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Mulai kami bangun tahun 2019, awalnya kita adalah karyawan di perusahaan swasta, kemudian kita mempersiapkan untuk masa pensiun, usaha apa yang akan kita bangun. Berdasarkan pengamatan kami, kebetulan background kami juga dari pertanian awalnya begitu. Jadi kita coba survei, ternyata kebutuhan tentang tanaman pangan, sayur dan sebagainya itu untuk kebutuhan saat ini di Jakarta masih cukup besar peluangnya. Untuk itu kami berusaha membangun kebun organik dan hidroponik ini gitu. Kemudian sayur organik adalah memang sayur sehat karena tanpa menggunakan bahan kimia apapun. Jadi semua dari pemupukan, penyemprotan tanpa ada pestisida, jadi tidak ada residu. Itulah kenapa yang kami pilih. Memang dari sisi produksi dibandingkan dengan sayur konvensional memang agak berbeda. Karena sayur organik lebih rumit dan hasilnya itu lebih banyak kegagalannya dibandingkan dengan sayur konvensional. Karena kalau sayur konvensional kekurangan pupuk, tinggal tambah pupuk kimia, ada hama, tinggal nyemprot pakai kimia, sudah habis, selesai gitu. Kalau di organik tidak seperti itu gitu. Saat ini kita di bagian pengolahan lahan untuk persiapan tanam. Jadi untuk menjadikan lahan organik dari tanah konvensional itu ada step-stepnya yang harus kita lakukan supaya bisa ditanami tanaman organik. Cacing seperti ini bisa tumbuh kalau di lahan yang sehat. Ini lahan area kale secara organik. Yang kita tanam di sini adalah jenis kale curly. Biasanya umum itu ada dua, ada Nero, ada curly. Nah,
Ini umur usianya sudah 2 bulan untuk siap panen. Bentuknya kalau kerli lebih keriting-keriting ya. Nggak kelihatan sih kalau di sayur tuh hampir bedanya tuh nggak kelihatan antara organik dan konvensional. Tapi bisa dilihat secara kasatnya itu biasanya sayur organik itu lebih banyak cacatnya lah, istilah lubang terus ada uletnya kayak gitu. Itu sebenarnya sayur sehat dibandingkan dengan sayur yang tanpa mulus, nggak ada serangga yang nempel di situ, itu malah berbahaya karena dia ada residu yang hewan aja nggak mau gitu, apalagi itu dimakan oleh manusia gitu, itu kan berbahaya sekali gitu. Jadi selama ini petani itu secara kemampuan dia mampu untuk menanam sayur yang baik, itu mampu mereka. Cuma dia sekarang adalah untuk market dia buta. Jadi kebanyakan saat ini yang jadi sasaran mereka ke tengkulak itu karena memang mereka nggak tahu mau dibawa kemana sayur saya gitu setelah panen gitu. Nah, kalau dengan bergabung dengan kita itu udah nggak usah mikir lagi, dia hanya menanam apa yang kita minta gitu. Kami memilih sayur-sayur yang unik yang tidak ada di pasar. Contohnya kale, terus endive, selada keriting merah atau disebut lolorosa, dan ada arabula. Selain itu ada pakcoy, caisim yang memang udah umum kayak gitu. Organik yang pertama adalah mereka harus fight, jadi harus tekadnya itu harus tinggi ya, karena tadi kesulitan itu cukup banyak, kemudian dia harus sabar gitu ya, nanti akan hasilnya ada gitu. Jadi di samping itu harganya pasti lebih tinggi dibanding sayur konvensional gitu. Nah, ini proses pengomposan. Jadi sayur-sayur yang tadi nggak kepake, yang tua terus yang jelek-jelek. Nah, sekarang kita bikin kompos. Nah, ini kita campur dengan pupuk kandang, kotoran ayam.
Nah, ini jadi proses pengomposannya seperti ini. Jadi sisa-sisa sayur yang nggak kepake kita manfaatin jadi kompos. Jadi semuanya bermanfaat. Yang bagus-bagus untuk kita makan dan kita jual. Kemudian untuk yang jelek-jelek kita manfaatin jadi kompos dan dikembalikan ke tanaman untuk makanan tanaman. Nah, ini kompos yang sudah jadi, yang sudah dicampur tadi dan udah 1 bulan. Terus, nah ini udah siap aplikasi ke lahan. Untuk hari ini yang akan kita semai adalah bibit lada merah, dan untuk langkah awalnya yaitu setelah lahan untuk persemaian ini dicangkul, kemudian diratakan dan disiram dengan air bersih tentunya untuk menjaga kelembaban. Nah, ini benih kita tebar secara merata di permukaan bedengan, sehingga jarak antar benih kurang lebih jarak 1 sampai 2 cm. Jadi setelah benih ditebar di atas bedengan, kemudian proses selanjutnya yaitu kita tutup bibit dengan pupuk kandang. Tujuannya yaitu biar ketika bibit tumbuh dan nanti si makanan itu sudah tersedia. Nah, setelah pupuk ditebar, kemudian kita siram kembali di atas bedengan ini. Tujuannya itu untuk biar lembab bedengan ini. Nah, setelah disiram, selesai disiram semua, kemudian permukaan bedengan kita tutup menggunakan mulsa. Nah, kemudian tujuan penutupan ini yaitu untuk menjaga kelembaban bedengan. Jadi si permukaan bedengan tidak cepat kering dan kondisi di dalamnya tetap lembab sehingga bibit akan cepat tumbuh. Untuk persemaian tadi, jadi dari bibit yang sudah disemai kemudian selama kurang lebih 3 minggu kemudian dipindah ke lahan. Nah, sebelum dipindah ke lahan itu lahan ditutup mulsa, dan ditutup mulsa itu yang warna atasnya itu warna perak, itu untuk warna perak itu akan memantulkan cahaya sehingga hama yang ada di bawah daun itu akan merasa silau dan dia akan menyingkir, dan juga untuk menekan pertumbuhan gulma. Kemudian juga untuk biar pupuk yang kita kasih di dalam bedengan itu
itu tidak tercuci oleh air hujan. Nah, kemudian setelah tanam, kemudian kita tutup dengan paranet warna hitam. Itu tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban di awal, biar tanaman yang baru kita tanam itu tidak stres, jadi dia tidak layu. Nah, itu penutupan itu adalah selama 1 minggu. 1 minggu dibuka, baru kemudian kita ganti dengan plastik PE yang itu untuk melindungi kalau hujan deras. Jadi untuk perlakuan sayuran organik itu hampir sama dengan sayuran biasa. Cuma bedanya di perlakuan sayur organik itu semua pupuk dan semua pestisida itu semua menggunakan yang alami. Tidak ada perlakuan kimia sama sekali. Pokoknya kimia sintetis itu sama sekali nggak boleh, baik di pupuk ataupun di pestisida. Jadi untuk hama itu terutama ulat biasanya. Makanya di pinggir-pinggir kebun itu harusnya ada tanaman-tanaman bunga. Itu yang warnanya menarik, contohnya seperti kenikir tadi. Itu warna bunganya menarik, kemudian di situ si kupu-kupu itu akan datang ke situ, terus dia akan bertelur dari situ, kemudian dia akan berkembang biak di situ. Kemudian jadi ketika mereka bertelur di situ, kemudian berkembang biak di situ, itu akan meminimalisir kerusakan tanaman. Pestisida organik itu kita buat dari bawang putih. Jadi dari bawang putih itu, yang 1 gendul bawang putih itu kita tumbuk atau kita blender, kemudian kita larutkan dalam 1 kemasan botol air mineral yang kurang lebih isinya 500 ml itu. Nah, kemudian itu dibiarkan selama 1 malam, kemudian diaplikasikan ke tanaman itu kurang lebih 4-5 ml per liter air. Nah, fungsi untuk dari bawang putih itu disemprotkan ke tanaman itu untuk menghindari penyakit tular tanah, tular akar. Jadi ada beberapa penyakit yang ada di dalam tanah, ketika disemprot dengan bawang putih itu tidak menular lagi. Nah, kemudian tadi juga ada campurannya, itu urin kelinci. Urin kelinci itu lebih untuk memberi nutrisi ke tanaman. Nah, ini merupakan area untuk hidroponik seledri. Ini baru pindah tanam 2 hari yang lalu, jadi masih kecil-kecil seperti ini. Nah, nanti untuk yang dia sampai siap panen itu di umur kurang lebih 50 hari setelah tanam itu udah bisa panen. Nah, ini kita di area hidroponik seledri yang sudah siap panen. Nah, ini udah tingginya kurang lebih 25 sampai 30 cm. Ini.
Di sini kita ada 2 kebun, yaitu antara kebun organik dan kebun hidroponik. Adapun kenapa kita punya 2 kebun tersebut, karena kita permintaan pasar. Jadi ada pasar yang minta sayur organik, ada pasar yang minta sayur hidroponik. Tapi untuk permintaan hidroponik lebih sedikit dibanding yang organik. Jadi lahan kita yang hidroponik itu luasnya kurang lebih cuma 5-600 meteran saja. Lalu sementara untuk yang organik 8.000 meter lebih. Harapan saya pertanian organik itu lebih maju dan terutama untuk konsumen nih. Konsumen yang biasanya menuntut di toko itu harus sayur organik itu harus mulus. Sebenarnya itu bisa, cuma untuk mulusnya itu cuma berapa persen lah. Jadi pertanian organik itu adalah pertanian yang intinya menjaga keseimbangan alam, keseimbangan kehidupan itu. Jadi di situ kita bersama-sama hidup berdampingan antara tanaman, antara manusia, dan antara hama dan binatang-binatang di sekitar kita itu.